Awal film dia nih abis menggeprek seorang cewek. Laki-laki ini bernama Jay Wheeler. Jay mempunyai hutang yang cukup besar pada seseorang, sehingga dia itu diancam sama orang tersebut. Jay juga ternyata terlibat dalam sebuah aksi kejahatan. Jadi, dia harus menghabiskan waktu untuk menjalani hukuman sosial di rumah sakit jiwa. Di sana, Jay menjadi tukang pel lantai. Walaupun lagi menjalani hukumannya, Jay masih aja sempet-sempetnya mabok sama pasien di rumah sakit itu cuy. Dia pun dimarahin dong sama dokter di sana. Jay pun diancam kalau dia sampai berbuat masalah lagi, ya dia bakal bener-bener dijeblosin ke penjara. Nah, singkat cerita, pas dia mau pulang dari pekerjaannya, dia nih ngelihat ada salah satu pasien yang mau digeprek sama pasien lain. Insting manusiawinya Jay pun berontak. Dia pun akhirnya menyelamatkan pasien itu dari cengkraman pasien yang mesum. Jay pun bilang ke pasien itu kalau dia harus bisa jaga diri. Tapi, sentuhan tangannya Jay inilah yang membuat pasien ini menjadi kelepek-kelepek. Dia pun langsung berlari mengikuti Jay. Gila loh, diikutin orang gila. Di sisi lain, Jay ini tuh kehabisan duit. Dan dia kan juga harus bayar utang nih ke orang itu. Kebetulan adiknya dia tuh mau nikah. Jadi dia pikir nggak ada salahnya dong buat datang ke kawinan adiknya, siapa tahu nanti dia bakal dikasih duit sama orang tuanya. Akhirnya, Jay pun pergi ke kawinan adiknya bersama si pasien ini. Ngomong-ngomong, pasien ini tuh bernama Desi. Mukanya polos-polos gimana gitu ya. Semenjak kematian ibunya membuat Desi menjadi hilang arah. Makanya dia ini dibungkus ke rumah sakit jiwa. Desi ini tuh punya kebiasaan yang aneh cuy. Dia ini tuh nggak suka pakai alas kaki. Jadi dia ini lebih suka nyeker. Ya namanya juga nggak waras, jadi si Desi ini tuh banyak ngelakuin hal-hal yang juga nggak waras. Dia pun dengan polosnya nanya ke Jay, apakah mereka ini pacaran. Jay pun ya mengiyakan aja gitu kan biar cepet. Singkat cerita, mereka pun sampailah di rumahnya Jay. Wow, gila gede banget ya rumahnya. Jay pun lalu masuk dengan menggandeng Desi ke dalam rumahnya. Ia pun bertemu dengan ibunya Jay dan langsung dikenalin kalau ibu ini pacar saya. Jay pun bertemu dengan ayahnya. Jadi, hubungan Jay dengan ayahnya itu tidak terlalu akrab. Makanya pembicaraan mereka pun juga cuma sekedarnya aja cuy. Sampailah di acara keluarga. Desi pun turun dengan pakaian yang sangat cantik bertemu dengan keluarganya Jay. Jay pun seneng karena Desi nggak gila-gila banget ketemu keluarganya. Tapi, esok harinya, si Desi ini tuh berinisiatif membersihkan kamar mandi. Jay pun kaget dong, karena ya dia orang kaya gitu kan, jadi membersihkan kamar mandi adalah pekerjaannya pembantu. Pas lagi bersihin kamar mandi, Desi pun cerita, kalau memang dia nih udah terbiasa membersihkan kamar mandi. Dia pun dengan santainya bercerita kalau dia yang membunuh ibunya. Sehingga dia nih dimasukin ke rumah sakit jiwa. Jay pun langsung melongo mendengar hal ini. Dia pun termenung di kamar tidurnya. Keesokan harinya, Desi pun malah didandanin sama ibunya sampai ia menjadi sangat cantik. Kepala bawahnya Jay pun langsung menjadi tegang melihat Desi yang sangat cantik. Tibalah di hari pernikahan, Desi pun masing-masingnya bertingkah konyol di saat adiknya menikah. Jay pun langsung nyamperin Desi buat bilang, udah dong jangan bikin malu. Singkat cerita, mereka pun berdansa. Desi ini ternyata mempunyai kehidupan yang sangat kelam. Dia tuh nggak pernah sekolah, jadi hal inilah kenapa tingkah lakunya tuh agak aneh. Di saat Jay datang di kehidupannya, dia pun menjadi senang dan bahagia. Desi pun akhirnya mempunyai kesempatan berdansa dengan ayahnya Jay. Ayahnya Jay pun penasaran dengan hubungan mereka dan siapa si Desi sebenarnya. Sampailah Desi pun kembali kambuh. Akhirnya Jay pun berbicara yang sebenarnya pada keluarganya, kalau dirinya adalah seorang tukang pel dan Desi adalah pasien rumah sakit jiwa. Ayahnya pun langsung marah dong. Ya kali gitu kan anaknya orang kaya pacaran sama orang gila. Jay dan Desi pun langsung kabur naik taksi. Mereka pun akhirnya balik ke garasi bapaknya untuk mencuri mobil. Desi pun seneng banget dong naik mobil kayak gini. Tapi kebahagiaan Desi tuh nggak berlangsung lama. Jay dengan jahatnya meninggalkan Desi di stasiun dengan alasan Jay mau pergi untuk keluar sebentar. Desi pun nurut-nurut aja. Padahal Jay ini tuh pergi meninggalkan Desi sendirian dong. Di perjalanan, Jay pun ditelepon sama dokternya.
Dokter itu pun bilang kalau Daisy itu nggak pernah keluar rumah. Jadi seumur hidupnya dia ini dikurung sama ibunya di dalam rumah. Jadi agak berbahaya kalau meninggalkan Daisy sendirian di alam bebas. Di sisi lain, Daisy pun masih setia menunggu Jay di stasiun. Asli ini mah sedih banget cuy ngelihatnya. Sampai akhirnya Jay pun tersadar dan kembali menjemput Daisy. Akhirnya mereka pun bersatu kembali. Di perjalanan, mereka pun dikejar sama polisi. Jay pun panik dong, tapi si Daisy malah dadah-dadah dan senyum sama polisi. Singkat cerita, mereka pun berhasil kabur dari polisi dan bersembunyi di kegelapan malam. Saat malam dan dingin, hasratnya Jay pun berontak. Ia pun lalu menghampiri Daisy dan mengajaknya untuk bercocok tanam. Daisy pun bilang kalau dirinya nih masih perawan. Akhirnya mereka malah berbincang-bincang kenapa hubungannya Jay dengan ayahnya agak renggang. Jadi, si Jay ini tuh pernah mengeprek istri dari teman ayahnya cuy. Hal ini yang ngebuat ayahnya marah banget sama Jay. Wow, pria you mild banget ya si Jay. Keesokan harinya, Jay dan Daisy pun mampir ke sebuah pasar malam gitu lah ya. Daisy pun asli seneng banget dan bahagia banget lah si Daisy ini. Dia pun merasa hal ini adalah terbaik dalam hidupnya. Mereka pun bingung mau pergi kemana lagi. Karena si Daisy ini gak mau balik ke rumah sakit jiwa. Si Jay juga kan punya utang sama orang, jadi dia gak mungkin lah pulang ke rumahnya. Dokter rumah sakit jiwa pun nelpon Jay lagi. Dokter ini pun mengancam Jay kalau dia bakal ngelaporin polisi karena Jay ngebawa kabur pasien dari rumah sakit. Nah, si Daisy pun dengar hal ini. Dia pun jadi sakit hati melihat Jay yang ternyata nggak sayang sama dia. Daisy pun membawa kabur mobilnya walaupun nyetirnya muter-muter doang sih. Dan sampai akhirnya mobilnya pun nabrak sebuah besi yang sangat besar. Mereka pun berakhir dengan duduk di sebuah kafe. Jay pun sekali lagi bertanya pada Daisy, apakah benar dia yang membunuh ibunya? Daisy pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Kalau ibunya ini mengidap skizofrenia, jadi sering membayangkan dan mendengarkan halusinasi yang berlebihan. Sampailah suatu hari, Daisy melihat ibunya sudah meninggal. Jadi dari sini kita tahu bahwa yang sakit itu adalah ibunya cuy, bukan si Daisy. Daisy cuma terkena imbas dari emaknya. Nah, lagi enak-enak ngobrol, tiba-tiba datanglah para polisi yang dikirim si dokter. Jay pun dimasukin deh ke penjara. Singkat cerita, orang tuanya pun tahu dong. Ibunya Jay pun meminta ayahnya untuk menebus Jay. Ya, sebagai orang tua, mau kayak gimana pun pasti tetap sayang lah ya sama anaknya. Jay pun keluar dari penjara. Dia pun akhirnya balik ke apartemennya, tapi ya apartemennya udah porak-poranda. Diberantakin sama abang-abang berotot yang ngutangin Jay. Dia pun akhirnya kabur dan balik ke rumah sakit untuk nemuin Daisy. Tapi ya sudah tentu dong dia adang sama dokternya. Jay pun putus asa, dia bingung nih harus kayak gimana lagi. Akhirnya dia pun tiduran di rel kereta api, supaya dia nih dikira orang gila mau bunuh diri konyol gitu kan. Akhirnya dia pun dimasukin ke rumah sakit jiwa dong. Dia pun ditaruh di sebuah kamar isolasi, jadi terpisahlah antara dia dan pasien-pasien lain. Sampai tiba di suatu malam, datanglah si abang-abang berotot yang ingin membunuh Jay. Tapi dia itu ditolongin sama pasien yang diajak mabok di awal film tadi cuy. Singkat cerita, dokter pun sadar kalau Daisy itu nggak sakit. Dan apa yang dikata Jay itu bener, kalau yang sakit itu ibunya Daisy. Dia pun akhirnya membebaskan Daisy dan Jay dari rumah sakit dan mereka pun kembali bersatu lagi. Film ini pun berakhir dengan sangat happy ending. Utangnya Jay dibayarin sama orang tuanya. Dan akhirnya Jay bisa menggeprek Daisy secara normal dan waras. Ini film ceritanya lumayan emosional ya. Jay, seorang laki-laki yang hidupnya hancur, tukang judi, tukang mabok, dan punya banyak hutang gitu kan. Terus dia ketemu sama Daisy yang hidupnya tuh gelap banget gitu. Tinggal sama ibunya yang sakit jiwa. Terus mereka ketemu deh di rumah sakit jiwa. Memang bener ya kalau cinta dan jodoh itu gak pernah tahu datang dari mana. Ya, semoga kalian bisa dapat makna positif dari film ini ya. Seperti biasa, makasih yang udah nemenin nonton sampai habis, kalian luar biasa. Jangan lupa subscribe juga, gua cabut dan bye-bye.